Ya, shalom, selamat sore sahabat SU dimanapun berada di sore hari ini. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dalam program Sejenak bersama SU Indonesia. Dan ya, kali ini kita tepat berada di bulan Natal ya. Dan kalau lebih tepatnya lagi kita sudah berada di minggu kedua atau minggu Advent kedua. Tentu saja sangat menarik sekali ketika berbicara tentang Advent ataupun juga Natal. Kita berbicara tentang eh, Yesus Kristus ya, yang kita peringati dan kita rayakan kelahirannya. Dan di sore hari ini di dalam program Sejenak bersama SU kita akan bersama-sama akan mendengarkan pembahasan dari Bapak Dani Christopher, seorang guru Injil yang melayani di Gereja Gapembri Kemurnian dan juga sebagai dosen biblika di STT Amanat Agung, yaitu dengan satu tema menjelajah silsilah Yesus Kristus tepatnya. Nah, ini sangat menarik karena berbicara tentang Yesus tentu akan ada banyak pertanyaan ya yang muncul di dalam benak kita, tidak hanya kita sebagai orang Kristen, apalagi rekan-rekan kita di dalam iman yang lain ya. Pertanyaan tentang siapakah Yesus sesungguhnya? Benarkah dia Mesias? Dan kalau dia adalah Tuhan yang dianggap uh, oleh orang Kristen, lalu mengapa Yesus Kristus ini memiliki ayah dan ibu? Kemudian juga kalau kita melihat silsilah Yesus ke atas, itu ada banyak sekali orang-orang yang beberapa orang maksud saya yang ternyata bukan berasal dari orang Israel gitu ya, yang yang kemudian masuk di dalam silsilah itu. Dan juga tidak hanya itu, yang menarik lagi ternyata Kristus yang dianggap yang kita akui ya, yang adalah Tuhan dan juru selamat kita, ternyata dalam silsilahnya itu ada orang-orang yang dalam tanda kutip adalah orang yang dianggap berdosa pada zaman itu. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti ini tentu menjadi pertanyaan besar bagi kita semua dan kita perlu untuk mengetahui tentang silsilah Yesus Kristus ini. Dan di tengah-tengah kita sudah ada guru Injil Dani Christopher yang akan uh, menyampaikan pembahasannya kepada kita. Dan ya, saya langsung saja menyerahkan waktu ini kepada Pak Dani. Silahkan Pak memimpin kita dalam doa dan sekaligus langsung menyampaikan materinya. Ya, terima kasih Pak Irvin. Selamat malam Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita mulai pembahasan penggalian firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapak di surga, kami mohon Allah yang mendidik kami ketika kami mau belajar kebenaran firman Tuhan. Secara manusia kami bisa menggali, mungkin mencari tahu konteks historis dan sebagainya, tapi biarlah pembelajaran iman itu Tuhan yang berikan pada kami, sehingga kami tidak hanya mengetahui, membawa, menambah informasi saja, tetapi hidup kami sungguh-sungguh diubahkan oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, saya izin share dulu screen-nya. Sebentar ya. Share screen. Baik, sudah kelihatan ya. Nah, Bapak Ibu, seperti yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Irvin, hari ini kita akan belajar mengenai silsilah Tuhan Yesus. Nah, tadi yang Pak Irvin sampaikan itu ada banyak sekali pertanyaan. Sebenarnya kalau misalnya kita gali satu persatu itu nggak mungkin bisa selesai. Ya, itu pertanyaan yang banyak yang perlu dibahas satu persatu. Jadi saya akan bahas bagian saja secara lebih mendetail, khususnya mengenai garis keturunan Tuhan Yesus, ya garis keturunan Tuhan Yesus. Nanti di bagian tanya jawab setelah presentasi selesai, kalau misalnya mau ada yang tanya mengenai hal-hal lain yang masih berkaitan dengan silsilah, itu kita bisa diskusikan. Ya, jadi saya akan hanya membahas satu bagian saja, nggak mungkin bisa bahas semuanya. Nanti kalau misalnya ada yang, saya pengen tahu tentang hal ini, itu nanti bisa ditanyakan di tanya jawab. Saya akan mulai dengan Matius. Waktu Bapak Ibu baca Matius 1, di awal, Injil Matius mulai dengan daftar nama. Dan daftar nama itu kalau kita nggak biasa, itu bisa bikin bingung.
Karena kan yang namanya daftar nama ya, kita pikirnya kalau namanya Alkitab itu kan harusnya Alkitab itu memberikan kepada kita pengajaran, sesuatu yang memperbaharui, sesuatu yang menyegarkan jiwa. Tapi rata-rata kita, kalau misalnya kita lihat daftar nama, apalagi nama-nama kita nggak ngerti, nggak ada ceritanya, itu bingung. Ini apa gunanya? Dan kalaupun kita tahu gunanya, katakanlah, apa manfaatnya buat saya sebagai orang Kristen masa kini? Nah, jadi itu mungkin pertanyaan-pertanyaan timbul berkaitan dengan silsilah, terutama dalam artian nama-nama yang muncul mengenai moyangnya Tuhan Yesus. Nah, hari ini saya akan bahas tiga hal. Yang pertama, sebenarnya untuk apa sih ada catatan-catatan silsilah itu? Kenapa enggak Tuhan Yesus langsung aja dari surga gitu ya, selesai gitu kan, nggak perlu pakai catatan manusianya. Kemudian siapa aja sih yang tercatat itu? Ada banyak kan nama-namanya. Tadi sudah disampaikan ada yang non-Yahudi lah, ada yang macam-macam lah, orang berdosa dan sebagainya. Itu mereka siapa aja sih? Nah, untuk yang siapa aja ini nanti kita fokusnya di Injil Matius. Ya, saya akan fokusnya terutama di Injil Matius dan itu akan menjawab beberapa hal yang berkaitan dengan silsilah. Baru nanti yang terakhir lebih ke refleksi teologisnya. Apa sih pengajaran yang mau disampaikan melalui firman Tuhan ini untuk kita saat ini? Tentu ada banyak pelajaran yang berharga, tapi nanti saya akan sampaikan paling tidak ada dua hal. Nah, kita mulai dengan yang pertama, dari silsilah dulu. Kalau kita lihat silsilah, istilah silsilah, misalnya kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu didefinisikan sebagai asal-usul keluarga. Ya, asal usulnya siapa, bapaknya, ibunya, neneknya, dan sampai ke atas-atasnya. Dan biasanya itu berupa bagan. Kadang-kadang bagannya itu bisa pohon keluarga atau bagan-bagan lainnya. Jadi ketika dikatakan silsilah dalam bayangan itu asal usul biasanya berupa bagan. Kalau di Alkitab nggak ada bagannya, jadi cuma adanya daftar nama. Nah, dalam bahasa Inggris istilah yang dipakai itu genealogi. Ya, genealogi itu sama juga asal usul, ya. Jadi garis keturunan itu yang ditarik sampai ujungnya. Jadi a line of descent traced continuously from an ancestor. Jadi sampai ke nenek moyangnya dari ujungnya. Nah, ini yang sebenarnya terjadi kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya. Nah, pertanyaan tentu saja, kenapa silsilah itu penting? Kenapa di Alkitab itu ada catatan daftar mengenai silsilah? Sederhananya, silsilah itu biasanya ada supaya kita tahu ini orang asal usulnya itu dari mana. Ya, dan ketika tahu asal usulnya, itu maka kita akan tahu misalnya kualitas orang ini atau status sosial orang ini. Ya, apakah orang ini dapat dipercaya? Apakah ini orang dapat diterima? Oh, ternyata saudara. Ya, apakah dia itu patut mendapatkan hormat dan sebagainya. Ya, untuk mengetahui asal usulnya dan itu akan berdampak ke bagaimana kita bersikap atau lingkungan bersikap terhadap orang itu. Jadi contohnya ya, kalau misalnya dalam tradisi Jawa gitu ya, teman-teman saya biasanya yang Jawa itu akan bilang, teman dari suku Jawa bilang, oh kalau mau misalnya cari jodoh, gitu ya, itu mesti ada tiga hal. Lihat bibitnya, bebetnya, bobotnya. Ya, tiga hal itu. Nah, yang di sini itu yang identik dengan silsilah adalah bibitnya. Jadi bibit itu dianggap penting. Dia itu anaknya siapa? Bapaknya itu siapa? Itu dia keturunannya itu siapa? Karena itulah yang akan mempengaruhi orang ini siapa. Kalau misalnya dari bapaknya keturunan orang baik-baik, ya kemungkinan besar orang ini juga orang baik-baik. Kalau dia terdidik dari keluarga yang memang baik, maka harusnya anak ini terdidik benar. Tapi kalau misalnya keturunannya itu semuanya maling gitu ya, ya pasti dipikirnya ini orang juga jangan-jangan dididik sebagai maling. Jadi makanya bibit itu penting. Nah, penting untuk mengetahui kualitas dan status sosialnya. Di dalam tradisi Timur juga ada istilahnya kalau misalnya seseorang melakukan sesuatu ya, biasanya kan diwanti-wanti. Ingat ya, jaga baik-baik nama keluarga. Ya, jaga baik-baik nama keluarga. Kenapa? Karena ketika seseorang melakukan sesuatu, misalnya memalukan, yang malu itu nggak cuma dia.
Yang malu itu keluarganya dan nama keluarganya. Jadi dalam budaya Timur itu, apa yang terjadi pada seseorang itu nyangkut terus sampai ke atas. Kalau dari atas itu keluarganya itu baik-baik, dan orang ini bikin masalah, maka nama keluarga yang tadi udah baik itu jadi kacau. Ya, jadi silsilah itu karena sudah jaga baik-baik harusnya penting. Jadi orang ini juga harusnya menggambarkan kualitas dari silsilahnya itu. Ya, jadi kira-kira seperti itu mengapa silsilah penting. Nah, kalau misalnya kita lihat di Alkitab, di Perjanjian Lama, itu kalau misalnya kita baca-baca, kadang-kadang ketemu daftar nama. Yang isinya itu cuma daftar nama. Misalnya Kejadian 5 itu ada daftar nama mengenai keturunan Adam, itu sampai Nuh. Di Kejadian 11 daftar nama dari Nuh sampai nanti Abraham. Di kitab Rut bagian belakang juga ada daftar nama, tetapi cuma dari Yehuda sampai ke Daud. Yang panjang itu ada di 1 Tawarik. Itu 9 pasal, itu isinya itu daftar nama semuanya. Yang saya nggak tahu kalau misalnya kita baca sampai ke sana itu kadang-kadang mungkin bingung refleksi teologisnya apa. Kalau misalnya lagi satu ini nama semuanya, hampir semuanya kita juga nggak ngerti. Ya, mungkin ada yang iseng-iseng mungkin bagus buat nama anak ya. Tapi kan nggak cuma buat itu. Jadi 1 sampai 9 itu nama panjang sekali. Jadi memang ada di dalam Perjanjian Lama dan salah satunya itu untuk tahu ini dari mana dia keturunannya. Jadi bagi orang Yahudi ini garis keturunan itu penting ya supaya tahu ini orang tuh dari mana ya. Jadi mereka tuh dari suku mana, orang tuanya dari mana itu sangat dijaga sekali. Ya. Nah dampaknya ada nggak terhadap kualitas status sosial seorang? Tadi saya sudah bilang ada. Nah, saya kasih contohnya. Di dalam saya ambil tuh dari ada satu tulisan namanya Sirak, itu ada di Deuterokanonika. Jadi ini sebenarnya bagus buat kita baca supaya tahu kondisi waktu itu, tulisan-tulisan zaman itu, supaya dapat gambaran ya latar belakang gambaran zaman itu. Nah di sini di satu bagian ada ditulis kalau bahasa Inggrisnya itu lebih jelas. The glory of one's father is one's own glory. Jadi kemuliaan atau hormat dari Bapa itu yang menjadi kemuliaan dan hormat dari anak. Jadi kalau bapaknya itu dihormati, anaknya juga ikut gitu ya. Ikut kena imbasnya, dihormati juga karena nama bapaknya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya bapaknya itu dipermalukan atau memalukan, itu nanti ngikut juga. Anaknya juga ngikut. Jadi dipermalukan atau memalukan dari kacamata sosial. Ya. Apakah di dalam perjanjian lama, perjanjian baru ada juga? Ada juga kalau misalnya kita lihat di perjanjian baru. Ya. Rasul Paulus contohnya, waktu dia berbicara mengenai karena ada orang-orang yang sangat mengagungkan status lahiriahnya, maka Rasul juga ngomong, kalau misalnya mau lawan-lawanan, hal-hal yang berkaitan dengan lahiriah, maka dia bilang, saya kalau mau dilawan, saya nggak kalah. Saya disunat di hari ke-8. Jadi orang Yahudi yang tulen itu nggak cuma disunat, tetapi harus disunat di hari ke-8. Itu yang benar-benar sah. Di luar itu levelnya itu kurang. Ya, jadi dia dari keluarga yang sangat jaga disunat hari ke-8. Jadi ini keluarga yang luar biasa. Kemudian dia bilang dari bangsa Israel, dia bukan orang asing gitu ya. Jadi untuk orang-orang Yahudi itu mereka merasa orang Israel itulah yang disebut sebagai um, umatnya Tuhan. Yang luar-luar itu bukan. Jadi status mereka itu lebih tinggi. Jadi Paulus bilang kalau mau adu-aduan saya orang Israel. Bahkan dia bilang saya dari suku Benyamin. Nah kenapa ini diangkat? Suku Benyamin itu satu-satunya suku yang setia nemenin suku Yehuda. Ya dulu Israel kalau kita baca perjanjian lama itu kan 12 suku. Mereka kan satu kerajaan. Kemudian setelah zaman Salomo itu pecah jadi dua. 10 suku bikin kerajaan sendiri di utara. Sisanya 2 suku di selatan. Yehuda dan yang setia sama Yehuda Benyamin. Jadi
Nilai suku Benyamin itu tinggi karena dia itu adalah suku yang setia pada Yehuda. Ya, Yehuda itu garis keturunannya kalau kita lihat ke bawahnya itu adalah Raja Daud. Daud itu dari suku Yehuda. Jadi ini orang yang setia. Bahkan dia bilang saya orang Ibrani asli, bukan campur-campur. Ya, jadi ketika mau adu-aduan, Paulus bisa aja kalau Paulus mau bilang, saya mau adu-aduan bisa. Dari segi silsilah, bobot saya, bibit saya, itu saya nggak terkalahkan. Jadi kalau mau ngomong soal keunggulan, nama, hormat, maka saya ada. Ya, jadi kadang-kadang silsilah itu dipakai untuk menunjukkan status saya. Paulus bilang kalau mau saya bisa, cuma saya nggak mau, itu aja. Tapi juga silsilah juga bisa diputar balikan untuk memalukan. Ya, misalnya di Matius 3 ayat 7, itu Yohanes Pembaptis, itu dia lihat orang Farisi, orang Saduki. Orang Farisi, orang Saduki itu kan menganggap mereka itu juga hampir sama kayak Paulus itu kan orang Farisi. Jadi mereka sangat menjaga sekali. Jadi asli, itu mungkin memang disunat hari ke-8, mengaku keturunan Abraham. Tapi apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis? Hai kamu keturunan ular beludak. Jadi dipermalukan. Kamu tuh bukan keturunan Abraham, ya, yang setia, yang beriman. Kamu itu keturunan ular beludak, ya, ular yang berbisa. Jadi mempermalukan diri mereka dengan jalan mempermalukan silsilah moyangnya. Jadi keturunan ular beludak, kamu bukan keturunan yang orang beriman. Jadi silsilah, kalau kita lihat di Alkitab, nggak cuma list, itu dipakai untuk berbicara mengenai status. Ya, berbicara mengenai status. Jadi untuk apa? Yang pertama, silsilah bukan sekedar daftar yang sifatnya formalitas. Ya, mau isi apa ya udah tulislah. Yang penting ada formalitas, ada namanya, bapak, ibu, nenek dan sebagainya. Nggak cuma itu. Ya. Silsilah ketika dicatat atau ketika kita mengenai silsilah seseorang itu akan berdampak pada keturunan dari silsilah itu. Jadi misalnya saya gitu ya, silsilahnya terus diangkat ke atas gitu. Maka itu akan berdampak kalau dilihat, woi ini orang terkenal, woi ini pahlawan, woi ini luar biasa. Nilai sosial saya naik. Ya, nilai sosial saya naik atau bahkan saya yang oh benar, memang ini keturunan orang-orang benar. Atau kalau misalnya saya klaim raja, maka saya harus buktikan, oh benar, dia itu keturunan raja, bisa dipercaya, ya, harus dihormati. Sebaliknya, kalau misalnya kita lihat keturunannya itu buruk, bisa-bisa yang muncul bukan hormat, tapi justru sesuatu yang memalukan. Jadi dipermalukan, menjadi aib. Nah, itu yang kedua. Nah, karena itu, maka nama-nama itu pasti bukan cuma sekedar list. Nama-nama itu umumnya ada kisah yang mengikuti. Ya, kalau misalnya kita munculkan nama Abraham, nggak cuma sekedar Abraham. Tapi siapa Abraham? Itu ada kisah yang mengikuti. Oh, Abraham itu adalah orang yang hebat. Jadi adanya nama itu juga nanti ada ketika nama itu muncul, kisah yang mengikuti itu juga harusnya muncul. Ya, menjadi bagian. Jadi nggak cuma sekedar nama. Apalagi kalau misalnya ada penjelasan tambahan untuk memperkuat ini loh yang mau saya sampaikan mengenai kisah orang-orang ini dalam silsilah. Nah, jadi ini alasan kenapa silsilah ada, termasuk di dalam Alkitab. Sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Ya. Jadi di Alkitab, oh belum tambahan sedikit. Jadi di Alkitab, kalau kita lihat secara khusus, kisahnya tadi bukan cuma manusia, tapi juga kisah Allah, rencana Allah melalui manusia. Ya, nah, yang terakhir yang saya sampaikan, kadang-kadang ada muncul informasi tambahan dan itu penting untuk kita perhatikan. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Kalau gitu siapa aja sih yang tercatat dalam silsilah? Nah, dalam Alkitab di Perjanjian Baru, catatan silsilah Tuhan Yesus itu ada dua, di Matius dan di Lukas. Sekali lagi karena waktu saya nggak bisa bahas semuanya. Mari kita fokus ke Matius 1 ayat 1 sampai 17. Kalau kita lihat Matius 1, maka
Matius mulai dengan inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ada dua tokoh yang ditonjolkan. Seperti saya bilang, ketika ada nama ditonjolkan, maka kisah di balik nama itu juga muncul. Ya, kenapa anak Daud? Ya karena janji Allah mengenai raja yang memerintah selamanya itu dari keturunan Daud. Jadi kalau misalnya kita lihat 2 Samuel pasal 7, Yesaya 11, Yeremia 23, itu semua berbicara mengenai dari keturunan Daud muncul raja yang akan membebaskan. Ya, jadi Matius nggak sembarangan pilih gitu ya. Yesus Kristus, anak Abia, anak Matat. Siapa itu? Nggak ngerti. Meskipun ada dalam silsilah Tuhan Yesus, tetapi itu nggak ada nilainya. Jadi harus ditekankan ini loh. Karena dari Daudlah ada janji. Keturunan Daud akan menjadi raja. Kenapa Abraham? Karena Abraham itulah dianggap sebagai semacam kayak founding father-nya orang Israel dan kepercayaan orang Yahudi. Itu founding father-nya Abraham. Ya. Jadi bapak orang beriman disebut sebagai founding father yang pertama dari bangsa Israel atau patriark, dan ada janji bahwa melalui Abraham Tuhan akan memberi berkat-berkatnya. Jadi ini penting. Ya, yang mau disampaikan oleh Matius adalah ya ini yang digenapi di dalam Tuhan Yesus. Raja yang dijanjikan dan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Ya, enggak cuma bagi Israel, tapi juga bangsa-bangsa non-Israel. Sekarang kita lanjut dulu. Waktu kita lihat awal-awal, maka itu berjalan baik-baik saja. Abraham, Ishak, Yakub. Jadi Abraham, Ishak, Yakub itu adalah founding father-nya. Jadi orang-orang yang dianggap yang utama, yang pertama-tama yang menjadi moyangnya bangsa Yahudi dan iman kepercayaan orang Yahudi. Dari Abraham, Ishak, sampai ke Yakub. Nah, nama lain Yakub adalah Israel. Makanya ke-12 anak Yakub itu menjadi 12 suku Israel. Tapi di sini dikatakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Nah, kenapa begitu? Karena mau menekankan Yehuda salah satu dari anak Yakub. Tapi yang mau ditekankan di sini adalah ini Yehuda adalah di antara anak-anak Yakub itulah yang paling terhormat. Yang memang menjadi pemimpin dan dijanjikan dari keturunannya lah yang akan menjadi pemimpin atau bahkan raja. Itu dari Kejadian 39 sudah diangkat. Ya, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda atau lambang pemerintahan dari antara kakinya. Ya, makanya ini mau diangkat Yehuda dan saudara-saudaranya yang mau mengangkat keutamaan Yehuda. Jadi waktu kita mulai, ini semuanya kalau mau kita bikin kayak apa chartnya gitu ya, itu tabelnya itu naik nih, nilainya itu tinggi. Ini sangat ternama, terhormat sekali, luar biasa. Tetapi waktu kita pindah, tiba-tiba ada wanita. Ya, dari Yehuda ke Tamar tiba-tiba ada wanita. Dari Abraham, Ishak, Yakub ke Yehuda, terus tiba-tiba ada wanita. Kalau kita browsing, ternyata ada 4. Siapa aja mereka? Kita lihat gitu kan, waktu kita cuma iseng-iseng, ada Yehuda dan Tamar. Ada Salmon dan Rahab. Ada Boaz dan Ruth. Ruth mungkin kita yang paling kenal gitu ya, ada kitab Ruth. Kemudian ada Daud dan istri Uria. Loh, kenapa nggak pakai namanya aja Batsyeba? Kenapa istri Uria? Mungkin waktu kita baca udah nggak nyaman. Ya tadinya kan harusnya luar biasa nih. Status sosialnya itu tinggi, hormat, mulia. Begitu kita lihat di sini, kayaknya ada perasaan nggak enak. Ya, jadi kita harus lihat satu-satu. Ini kisahnya itu apa? Karena begitu muncul nama wanita, itu nggak biasa. Ya, kita lihat satu-satu ya. Yehuda dan Tamar. Tadi ingat Yehuda itu statusnya tinggi karena Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda yang terutama di antara para 12. Tetapi begitu setelah itu di bawahnya ada ngomong soal Tamar. Kisah mengenai Yehuda dan Tamar itu ada di Kejadian 38. Dan kalau kita tahu kisahnya, itu kisah yang sangat memalukan sekali.
Tamar itu adalah sebenarnya menantunya Yehuda yang menikah dengan anak pertama Yehuda. Tamar kemungkinan bukan orang Yahudi, ya. Kemudian anak sulungnya karena jahat itu mati. Nah, menurut hukum zaman itu, ketika ada yang meninggal, maka saudara laki-lakinya itu harus menjadi suami dari istri yang meninggal itu, supaya melanjutkan keturunan, garis keturunan. Ya, Yehuda kasih anak keduanya Onan, nggak mau, dia mati juga. Nah, Yehuda janjikan anak bungsunya karena masih kecil, nanti dikasih. Masalahnya nggak dikasih-kasih. Jadi Tamar disuruh nunggu, tapi nggak dikasih-kasih. Sampai satu saat Yehuda, kemudian istri Yehuda meninggal, kemudian setelah dia meratap, kemudian dia pergi, Tamar karena nunggu, nggak dikasih-kasih, akhirnya dia bikin siasat. Ya, sepengetahuan dia, cara yang paling tepat yaitu mengelabui. Dan dia pura-pura menjadi seorang perempuan Sunda. Kalau sekarang tuh PSK. Gitu. Jadi berhubungan dengan Yehuda, mertuanya mengandung. Yehuda awalnya nggak tahu, ngamuk dia, mesti dihukum mati. Tapi Tamar bilang, ini buktinya bahwa siapa yang menjadi ayah dari anak-anak. Ketika Yehuda lihat, sadar, itu ternyata dia. Yehuda lah yang menjadi ayah dari anak-anak ini. Ya, saya nggak tahu sekarang dipanggilnya apa, anaknya, kakeknya, bisa dua-duanya. Tetapi Yehuda akhirnya mengakui dia yang salah, ya, dia yang salah. Jadi Bapak Ibu bayangkan ya, tadinya Yehuda yang terhormat, gara-gara kejadian ini jadi skandal yang memalukan, memalukan sekali. Nggak ada catatan lain mengenai ini, maksudnya mertua dan menantu. Ya. Mertuanya nggak mau bantu menantunya, menantunya ngelabuin mertuanya, kemudian lahir. Ya. Jadi ini skandal besar. Kalau sekarang tuh masuk koran semuanya. Nah, tentu saja pertanyaannya adalah, kan nggak harus disebut-sebutin ya. Kenapa harus disebutin sama Matius? Kenapa dibiarin? Kan tadinya gambarannya harusnya ya sudah semua yang baik-baik aja. Kenapa jadi drop gitu? Nanti kita akan lihat. Kemudian kedua, nama yang lain yang muncul adalah Rahab. Kalau Salmon kita nggak tahu, kita nggak ada catatan sama sekali. Tapi Rahab ada. Ya, Rahab itu terkenal kalau kita baca kitab Yosua, waktu mata-mata datang, kemudian mau mereka sembunyi karena dikejar, gitu ya, dan sembunyinya itu di tempatnya Rahab. Dan siapa Rahab? Ya dia orang Yeriko, berarti dia bukan orang Yahudi. Sekali lagi orang-orang non Yahudi itu dicap orang-orang yang bukan cuma kafir gitu ya, orang-orang yang tidak murni, gitu ya, orang-orang yang tidak bersih, gitu. Orang-orang yang katakanlah tanda kutip haram sebenarnya, ya, nggak boleh berhubungan dengan mereka. Jadi itu sangat anti sekali. Dan tidak hanya itu, kalau tadi Tamar pura-pura menjadi perempuan sundal, ini Rahab benar-benar profesinya PSK. Secara status sosial itu juga bawah gitu. Udah non Yahudi PSK pula. Tetapi yang membedakan Rahab dengan mungkin yang lainnya adalah dia sadar ini anak Israel ini luar biasa. Jadi dia mau tolong. Dia mau tolong para mata-mata ini dengan janji dia diselamatkan. Dan itu yang terjadi. Jadi orang Yahudi, orang Israel berjanji menyelamatkan dia dan keluarganya diselamatkan. Nah, jadi yang terkenal dari Rahab tidak hanya masalah dia bukan Yahudi, tetapi imannya. Bahkan imannya itu dipuji. Kalau kita lihat di Perjanjian Baru, di Ibrani 11, di Yakobus 2, itu ada. Kalau Ibrani 11 bilang, karena iman maka Rahab. Siapa Rahab? Diingatin lagi, perempuan sundal itu. Secara status sosial itu gawat gitu ya. Tidak turut binasa bersama-sama orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan. Jadi yang dipuji itu imannya. Ya. Jadi kalau kita lihat sekali lagi, di satu sisi status sosialnya itu bermasalah. Gitu. Ada yang nggak beres. Itu kalau misalnya muncul di silsilah itu memalukan. Tetapi di sisi lain dari kacamata iman, dia dipuji. Ya, padahal dia bukan orang Yahudi. Padahal status sosialnya itu jelek. Oke, kita lanjut dulu.
Boas dan Ruth. Nah, kalau misalnya Ruth kita tahu banyak ya cerita mengenai Ruth. Ruth dibandingkan dengan Tamar, dibandingkan dengan Rahab mungkin lebih baik lah. Tetapi tetap saja kalau kita lihat Ruth itu adalah juga non-Yahudi dan Moab. Moab itu ada satu masa itu sangat dibenci dan dianggap musuh oleh orang Israel. Kenapa? Karena waktu orang Israel keluar dari Mesir mau masuk ke tanah perjanjian, lewatin daerah Moab, itu izin gitu ya. Moab nggak kasih, nggak mau tahu, mau mati-mati aja. Jadi itu sampai ada catatan mengenai, jangan kamu sama Moab. Ya. Moab tuh nggak boleh gitu bersama-sama dengan kalian. Jadi Ruth itu dari bangsa yang ditolak sebenarnya oleh orang Israel. Tetapi kalau kita lihat sekali lagi, orang non-Yahudi wanita asing ini akhirnya menjadi ternama dan bahkan menjadi teladan. Karena kesetiaannya tidak hanya kepada Naomi, tetapi komitmennya kepada Allah Israel. Ya, kepada Naomi kan dibilang bangsamu, Allah mula Allahku. Akan ada yang memisahkan kita selain maut. Dan karena teladannya, maka dia diterima. Kalau kita lihat, dia menjadi salah satu dari nenek buyut Raja Daud. Ya, oke, udah tiga nih. Kalau kita lihat, memang agak-agak variasi, tapi mirip-mirip. Mereka itu wanita non-Yahudi, ada masalah sedikit-sedikit. Ya. Ada yang banyak kayak Tamar, gitu ya. Tapi ada masalah dan mereka non-Yahudi. Nah, sekarang kita masuk. Puncaknya Daud. Tadi ya kan kita lihat di satu sisi Daud tuh Raja Daud tuh besar, luar biasa. Cuman kenapa Matius itu iseng gitu ya, Daud dan istri Uria. Kalaupun ada masalah kenapa enggak Batsheba aja? Karena yang memang mau diangkat ini ada skandal. Ya memang ada skandal yang memalukan. Kalau kita sering baca kisahnya Daud, itu kita tahu ya. Batsheba itu istri Uria. Daud itu menghamili istri sah orang lain. Jadi masih jadi istri sah orang lain, hamil. Bukannya bertobat, malah mikir gimana caranya supaya suaminya mati. Ini udah penjahat, ya. Penjahat kelas kakap. Ini kejahatan pembunuhan yang direncanakan. Berhasil. Berhasil akhirnya menikahlah. Menikah kemudian lahir anaknya. Tetapi Tuhan tahu dan Tuhan gak senang. Makanya dihukum, dikasih peringatan, dan akhirnya anak luar nikah itu mati. Ya, jadi ini menjadi aib yang besar sekali bagi Raja Daud. Ya, kalau misalnya kita lihat, ada nggak dosa-dosa? Ada, tetapi itu dibandingkan ini kalah. Ya, ini luar biasa sekali. Itu sampai ceritanya itu sampai menjadi skandal besar. Meskipun demikian, Allah tetap berbelas kasihan karena pada akhirnya anaknya kemudian dari Batsheba juga Salomo itu disayang Tuhan dan akhirnya menjadi raja. Ya, akhirnya menjadi raja. Jadi kalau kita lihat di sini dari 4 wanita ini mereka rata-rata bisa dikatakan sebenarnya bukan Yahudi. Uria sendiri bukan Yahudi. Jadi kemudian istrinya juga bukan. Dan ada yang enggak biasa dari hubungan mereka. Ya, Tamar nggak biasa dengan Yehuda, Rahab juga nggak biasa sebenarnya Salmon karena dia tadinya itu adalah perempuan sundal. Ruth juga nggak biasa kalau kita lihat pendekatannya ke Boas, apalagi istri Uria. Ya, jadi kalau kita lihat di satu sisi ada bagian-bagian yang mengangkat status sosialnya, penuh kehormatan, ada bagian-bagian yang menunjukkan hal-hal yang menjadi aib. Jadi ini skandal besar. Kalau kita lihat sampai sini saja, ternyata kenapa ditulis silsilah Tuhan Yesus nggak hanya berisi orang-orang ternama, tapi juga orang-orang yang mungkin tertolak, ya dianggap rendah oleh masyarakat, orang-orang yang dianggap berdosa dan memang berdosa, dan orang-orang yang penuh aib. Ya, oke, sekarang kita lanjut lagi. Kalau kita baca selanjutnya setelah Raja Daud, maka itu isinya tuh semuanya itu raja. Secara status sosial ya terhormat gitu kan, luar biasa. Tapi kalau kita lihat kisahnya raja-raja itu, maka ada raja yang benar di hadapan Tuhan, ada raja yang bermasalah. Yang kalau kita lihat itu bisa di catatan 1-2 raja-raja, 1-2 tawarik itu ada. Jadi misalnya ini saya kasih rangkuman sederhananya. Salomo itu orang yang raja benar, gitu ya. Meskipun di raja-raja dikatakan kemudian dia jatuh dalam dosa. Rehabiam sebaliknya berdosa, tapi di catatan tawarik bertobat akhirnya.
Ada yang benar, seterusnya. Ada yang kemudian bolak-balik. Benar jadi nggak benar jadi benar. Jadi misalnya Asa, Yosafat, itu jadi nggak benar. Yoram mah nggak ada bolak-baliknya, memang jahat. Uzia benar, Yotam benar, tapi Ahaz nggak benar. Bahkan ini dia sampai mengorbankan anak sendiri ya, untuk sebagai korban persembahan kepada dewa-dewi. Ya, ada yang kacau banget. Manasya juga, itu kacau banget. Ya, kalau dikatakan bahkan dia lebih keji dibanding bangsa-bangsa sekitar. Itu keterlaluan sekali. Meskipun dalam catatan Tawarik pada akhirnya dia bertobat. Ya. Anaknya Amon nggak bertobat. Yosia, kita tahu kisah Yosia gitu ya, dia mengadakan pembaharuan. Jadi kalau dari raja-raja yang ada itu macam-macam. Ada yang benar, ada yang nggak benar. Ada yang nggak benernya itu parah banget. Ya macam-macam. Jadi data ini kita masih ada. Nah begitu masuk ke generasi pembuangan dan setelah pembuangan itu agak berbeda. Karena generasi pembuangan itu sendiri pun sudah gambaran mengenai sesuatu yang memalukan. Itu kan karena mereka kalah perang kan. Dihukum Tuhan karena nggak setia. Yerusalem hancur lebur, sebagian besar orang yang dibuang ke Babel. Nah, itu memalukan sekali dan itu hina sekali. Karena di Babel ya ketahuan, ini orang-orang yang kalah perang. Ya, orang-orang yang kalah perang. Orang-orang yang menjadi tawanan sebenarnya. Ya, kalau kita lihat di generasi pembuangan, memang ada beberapa yang cukup sering muncul. Yekonya itu raja terakhir, Sealtiel, dan terutama Zerubabel itu sebagai salah satu pemimpin mereka yang kembali dari pembuangan. Tapi sisanya itu nggak ada catatannya. Beberapa muncul namanya di perjanjian lama, tapi cuma nama dalam daftar. Beberapa bahkan nggak ada namanya. Kita nggak tahu itu siapa. Bisa jadi ya memang karena nggak ada sesuatu yang luar biasa yang bisa dicatat. Jadi cuman ada nama, nggak ada lagi kisahnya. Nothing spesial lah. Dibandingkan katakanlah bahkan dengan Yekonya, Jerubabel, apalagi dengan Daud. Nggak ada spesial-spesialnya. Oke. Jadi kalau misalnya kita lihat di sana, maka ada macam-macam orang. Ada macam-macam orang yang uh, ada di sini. Jadi kalau misalnya kita lihat siapa saja yang tercatat di sini, ini saya coba hapus sedikit ya. Oke. Siapa saja yang tercatat di sini, ada orang yang ternama, ada orang-orang yang nggak dikenal, ada orang-orang yang jahat dan berdosa, ada orang-orang non-Yahudi, ada wanita juga yang diangkat, ada orang-orang yang diangkat keteladanannya, ada juga yang ada aibnya. Jadi kisah-kisah yang luar biasa disandingkan dengan kisah-kisah yang memalukan. Kalau misalnya di keluarga kita itu terjadi, kita akan tutup rapat-rapat gitu ya, malu-maluin. Tapi itu tercatat. Inilah silsilah Tuhan Yesus. Macam-macam isinya. Orang-orang dengan berbagai latar dan kondisi. Kemudian tentu saja pertanyaannya, kalau gitu, untuk apa ini dicatat? Bagi kita pelajaran apa? Yang pertama, yang terutama adalah identitas Tuhan Yesus. Ketika Matius mencatat ini, mau menjelaskan sejelas-jelasnya, Yesus itu bukan KW, bukan asal ngomong. Itu benar-benar kalau ditarik garis turunnya memang benar-benar adalah anak Daud, keturunan Abraham. Ya. Jadi, karena itu salah satu syarat Mesias yang asli, maka ini penting. Maka Matius catat baik-baik. Ini loh, Yesus benar-benar Mesias yang asli, yang ori, bukan yang KW. Macam-macam orang boleh saja ngaku-ngaku Mesias, tapi ini ditarik nunjukin bahwa ini ada nih. Memang benar keturunannya kalau ditarik dari Yusuf, maka memang adalah keturunan Daud, keturunan Abraham. Nah, ini penting bagi kita, penting juga waktu bagi mereka. Kenapa? Karena kalau misalnya kita baca lebih lanjut ya, mengenai kelahiran Tuhan Yesus di pasal 1, itu di ayat 18 dan seterusnya, itu kan peristiwanya itu luar biasa. Ya, Maria hamil atau mengandung oleh Roh Kudus. Yang tahu siapa?
Awalnya yang tahu ya cuma Maria dan Tuhan dong. Orang-orang di sana tahu nggak? Enggak. Yusuf tahu nggak? Enggak. Yusuf kalau kita lihat di ayat 19, maunya adalah diam-diam diceraiin. Karena bayangannya apa? Ini hamil luar nikah, gitu kan? Ini hamil luar nikah nih, kacau nih. Jadi harusnya diceraikan. Tapi dikatakan bahwa jangan, karena ini dari Roh Kudus. Ya ada sesuatu yang tidak biasa, unusual. Kalau kita lihat, agak mirip juga ya dengan peristiwa yang dialami oleh para wanita itu. Jadi itu bukan sesuatu yang biasa-biasa saja, itu tapi yang nggak biasa gitu. Kalau di sana kan kayak Tamar itu kan berdosa gitu ya. Rahab kita nggak tahu, tetapi latar belakangnya itu nggak benar tapi dipakai Tuhan. Oke, Ruth juga latar belakangnya dianggap nggak benar tapi menjadi teladan. Kalau kita lihat di situ, maka bagian itu bisa diambil untuk menunjukkan Maria mungkin di sekitar dianggapnya itu jelek gitu. Karena ya orang-orang nggak tahu. Taunya dia cuma mengandung sebelum menikah. Tetapi Matius mau bilang bahwa enggak loh, ini dari Tuhan dan Tuhan bisa pakai hal yang tidak biasa ini. Ya, jadi Yesus benar-benar adalah keturunan Daud. Oke, jadi itu yang pertama. Yang kedua, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Allah bisa pakai siapa aja. Ini penting waktu kita baca, terutama silsilah Tuhan Yesus. Ada orang-orang kita kenal, orang-orang yang luar biasa, melakukan hal-hal yang luar biasa. Tetapi waktu kita lihat, Matius nggak nutupin loh. Semua aib dan skandal itu dibuka aja jebrek gitu. Karena itu kenyataannya. Orang-orang yang luar biasa ada sisi lainnya. Ada orang-orang yang berdosa juga. Tetapi Allah dalam karunia-Nya berkenan memakai mereka. Allah dalam karunia-Nya, dalam belas kasihan-Nya berkenan memakai mereka. Ya, ini penting. Jadi lain kali waktu kita baca misalnya Injil Matius atau bahkan yang di Lukas, itu biar kita merenungkan hal ini. Ini macam-macam orangnya. Termasuk banyak orang berdosa juga. Termasuk hal-hal yang kalau zaman sekarang itu aib yang memalukan sekali. Tapi Tuhan bisa pakai. Kalau begitu, berarti Tuhan juga bisa pakai saya. Menjadi bagian dari rencana Tuhan. Ya, jadi ini dua hal yang bisa kita pelajari. Oke, sekian presentasi dari saya. Saya kembalikan ke Pak Irvin. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Dani untuk materi yang sudah disampaikan. Sangat menarik ya, dan ya memang membuka kembali wawasan kita tentang silsilah Yesus, tapi juga tadi ada implikasinya ya, bagaimana kehidupan kita hari ini. Ya mungkin masih ada banyak hal-hal yang menjadi pertanyaan di pikiran kita, sahabat SU. Mari saya persilahkan kepada kita untuk bertanya, bisa melalui fitur chat atau juga bisa menanyakan secara langsung. Mungkin lebih dahulu menggunakan Resen ya, fitur Resen yang ada di aplikasi Zoom ini. Ya, silahkan jika ada ya. Ya, Pak Dani ini ada di kolom chat ya. Saya coba bacakan. Oh, ini cukup panjang pertanyaannya. Ya, dari Bapak Setiadi ya. Oke. Apa yang membuat Matius mampu mendapatkan sumber informasi tentang Yehuda dan Tamar sehingga sedetail itu? Mengingat zaman itu tentu tidak mudah untuk mendapatkan sumber bacaan. Itu yang pertama, ya ada dua pertanyaannya. Yang kedua, teologi silsilah rupanya mau mengaruhi teologi nama baptis. Ya, sayang untuk gereja-gereja Protestan, perihal ritual pemberian nama baptis melalui sakramen agak terabaikan ya, bila dipandang relevan bagaimana gereja-gereja di Indonesia membangun teologi silsilah hingga teologi nama baptis ini. Pertanyaan kedua, apakah bisa dijawab atau enggak? Ya, terserah ke Pak dan nanti ya. Ya, Ya, saya jawab yang pertama dulu kan ya. Apa yang membuat Matius mampu mendapatkan sumber informasi tentang Yehuda dan Tamar? Untuk informasi Yehuda dan Tamar yang detail, sebenarnya itu rahasia umum karena memang ada di Kejadian 38, yaitu belak-belakan sekali. Jadi memang
kisah-kisah yang penuh aib itu sebenarnya justru catatannya itu ada di Perjanjian Lama. Ya, kisah Yehuda Tamar ada di Kejadian 38, kisah Daud istri Uria atau Bathsheba itu ada di 2 Samuel. Jadi itu bukan eh, cerita yang tersembunyi. Nah, memang sumber yang lain itu yang kita tidak tahu adalah sumber mengenai nama-nama yang bahkan cuman nama tok atau bahkan nggak ada di Perjanjian Lama. Itu memang beberapa ada, terutama masa-masa setelah pembuangan. Itu dapat sumbernya dari mana? Terus terang itu nggak tahu. Karena sampai saat ini catatan sejarah yang ada itu belum ketemu. Tetapi adalah kebiasaan bagi orang Yahudi, termasuk sebenarnya bagi beberapa tradisi suku, ya. Mereka itu harus tahu nama silsilahnya sampai ke atas. Biasanya ada beberapa yang mereka bahkan ada buku silsilahnya, ya. Jadi itu sebenarnya itu sangat jaga sekali. Jadi Matius bisa aja dapat sumbernya itu dari orang-orang yang memang punya catatan silsilah itu. Ya, cuma memang sampai saat ini kita nggak ada yang catatan yang ada beberapa nama itu. Nah, catatan yang lainnya rata-rata dari perjanjian lama itu kita ada. Ya, jadi itu untuk yang pertama. Untuk yang kedua, mohon maaf saya tidak begitu jelas pertanyaannya. Apa bisa langsung tanya aja kali ya, Pak Setiadi ya. Maksudnya teologi silsilah mempengaruhi teologi nama baptis. Apakah bisa? Ya, dipersilakan kepada Pak Setiadi jika ingin memperjelas kembali pertanyaan nomor 2 ini. Boleh open mic dan menanyakan secara langsung. Ya, sambil menunggu Pak Setiadi, Pak Dani, saya mau merespon yang pertama tadi ya. Eh, Silsilah Yesus yang tercatat di dalam Perjanjian Baru ini kan juga dibaca ya oleh orang-orang Yahudi ya, orang Yahudi dan orang yang beragama Yahudi ya. Dan sampai hari ini saya sendiri belum pernah mendengar ya bahwa mereka memprotes silsilah itu. Mereka memang menyangkal ketuhanan Yesus, tapi tentang silsilah yang ada di dalam Perjanjian Baru ini tidak disangkal oleh mereka. Berarti memang eh, kan mereka yang pegang itu ya Pak ya, pegang silsilah itu ya. Mereka kan bisa menjaga ketat itu tentang silsilah-silsilah. Jadi ketika mereka mungkin tidak menyampaikan protes tentang silsilah itu berarti silsilah memang benar ya gitu ya. Um, ya, yang terjadi secara umum, um, misalnya ya, ada beberapa kalangan Yahudi yang menjadi Kristen, jadi mereka ada gerakannya, kayak misalnya Jews for Jesus gitu. Mereka tetap harus memberikan semacam penjelasan atau apologetika untuk menunjukkan bahwa Yesus itu memang keturunan Daud. Ya, jadi ada penjelasan seperti itu. Jadi apakah kok pertanyaannya apakah itu tidak dipermasalahkan? Mungkin bagi sebagian orang Yahudi itu tidak dipermasalahkan, tapi pasti ada orang-orang Yahudi yang mempermasalahkan hal itu. Makanya tetap harus ada seperti orang-orang Yahudi itu mereka ada misalnya kayak websitenya mereka menjelaskan ya bahwa ini garis keturunannya itu benar dan bisa dipercaya sebagai buktinya. Jadi memang ada yang mungkin tidak percaya atau ada yang mungkin tidak peduli. Tetapi memang yang isu yang paling besar memang benar Pak Ikin tadi bilang. Yang paling menjadi masalah adalah mereka tidak percaya Yesus adalah Mesias. Itu yang memang yang paling banyak yang menjadi bagian dari harus dibuktikan kepada orang-orang Yahudi. Jadi orang-orang Yahudi Kristen ini zaman modern ya, itu mereka banyak katakanlah memberitakan mengenai Yesus, itu salah satu isu besarnya adalah membuktikan Yesus adalah Mesias. Itu memang benar. Untuk silsilah um, mungkin ada juga, kadang-kadang juga mungkin enggak. Ya, tapi Mesias yang paling utama. Itu benar. Kayak itu dari saya. Ya, Ya. ya. Dan juga kalau dari silsilah ini kan kita tahu bahwa Yesus ini memang tokoh real gitu ya, bukan bukan Hmm. fiktif ya karena memang ada silsilahnya ya kan. Ya, dari Pak Setiadi. Oke, silakan Pak, silakan langsung Oke, menyampaikan pertanyaannya.
Terima kasih memperjelas pertanyaan saya. Em, Silsilah kan sangat penting sekali ya. Dan kalau terkait dengan nama baptis itu kan rupanya juga sangat penting karena kalau orang-orang Kristen awal misalnya yang saya tahu adalah Kiai Sadrah, itu kan Sadrah juga nama baptis. Dan dari nama Sadrah itu pula yang menjadi sumber legitimasi bahwa beliau menjadi seorang rasul di tanah Jawa. Nah, saya menduga bahwa teologi nama baptis itu berakar dari teologi silsilah karena sama-sama penting, sama-sama sumber legitimasi. Dan memang di gereja Katolik sejauh saya tahu itu masih sangat penting ritual pemberian nama baptis. Tapi kalau di gereja Protestan tampaknya sudah tidak terlalu mendapat Ya, jarang. perhatian itu. Dan betul bahwa di beberapa tradisi terutama yang tradisi suku misalnya kalau teman-teman di Batak itu kan nama marga masih sangat sangat penting sekali dan mungkin Matius memiliki tradisi lisan di dalam sukunya atau ya sukunya itu sehingga mendapatkan catatan-catatan yang sangat penting. Ini sebagai sesuatu yang uh, menarik yang akhirnya membuat seseorang itu jati dirinya jelas dan keberakarannya itu juga jelas. Terima kasih Pak itu. Ya, saya coba jawab ya. Untuk teologi nama baptis, memang ada beberapa tradisi gereja ketika mereka mengikuti baptisan kudus, itu maka akan ditambahkan nama baptis. Ya, gereja Katolik, beberapa gereja-gereja yang lebih tradisional. Nah, selama ini, setahu saya memang nama yang dipilih itu memang nama yang dianggap pasti nama-nama yang dikenal, nama-nama yang dianggap sebagai teladan iman, nama-nama yang dikenal sebagai entah itu pahlawan iman bisa di perjanjian lama, bisa di perjanjian baru, atau kadang-kadang bahkan misalnya di tradisi Katolik itu nama-nama para tokoh-tokoh atau orang-orang kudus setelah masa perjanjian baru. Ya, jadi pemilihan nama itu memang berdasarkan ketokohan dari nama yang mau diambil. Jadi misalnya dia mau ambilnya itu misalnya nama baptisnya Matius, mungkin nama baptisnya itu Yohanes, dan sebagainya. Nah, untuk silsilah itu memang sepertinya nggak banyak terangkat ya menjadi kategori pemilihan nama baptis itu. Mungkin karena dipikirnya kalau silsilah ya tetap aja yang dicari bukan masalah urutan atau eh, masalah ikuti nama yang ada di sana, tetapi tetap aja yang dipilih adalah tetap ketokohannya. Jadi tetap yang dipilih pun tetap adalah nama-nama tokoh Alkitab atau tokoh Bapak Gereja atau tokoh-tokoh orang kudus yang dianggap katakanlah sebagai teladan iman. Itu yang selama ini tradisi yang ada. Jadi kalau misalnya gimana caranya membangun teologi silsilah yang dikaitkan dengan teologi nama baptis, itu hal yang menarik sih, karena mungkin selama ini memang tidak ada pikiran untuk memadukan hal itu. Ya, untuk memadukan hal itu. Entah itu nanti yang apakah harus ada ikutin urutan tertentu atau enggak. Selama ini setahu saya itu enggak ada. Bahkan kalau misalnya kita lihat, ini sekali lagi tradisi Kristen Protestan agak jarang ya. Misalnya tradisi Katolik, misalnya Paus ya, pemilihan nama Paus kan dia nggak ada ikutin urutan tertentu. Jadi tergantung dari Pausnya mau milih namanya atau apa, nama kepausannya. Gitu. Jadi memang tidak ada katakan silsilahnya setelah Paus Yohanes Paulus II, Paus Yohanes Paulus III, kan enggak kan, ganti jadi Benediktus, sekarang jadi Fransiskus. Gitu. Mungkin saya cuma bisa jawab sampai sejauh itu. Terima kasih. Ya, apakah cukup menjawab buat Pak Setiadi?
Atau mungkin mau ditambahkan dengan pertanyaan yang lain? Ya, terima kasih untuk penjelasannya dan mengingatkan juga ya ketika menyebut nama-nama paus itu saya pikir menarik karena untuk mengakarkan apa kepausannya, apa rahmat kepausannya itu harus merujuk pada tokoh yang menjadi teladan iman. Nah, kita ini tentu bagi saya juga masih menjadi PR ya, pergumulan gereja-gereja di Indonesia bagaimana supaya ini juga menemukan seperti yang sudah bagaimana caranya menemukan seperti yang tadi sudah disampaikan. Itu aja, terima kasih. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Oke, ini ada di chat lagi, Pak. Ini bukan pertanyaannya, tapi mungkin seperti pernyataan saja. Oke, apakah ini mau ditanggapi juga? Boleh. Hal silsilah Tanpa ditulis tanpa ya. ditulis ya. Oke, dari waktu ke waktu di daerah atau suku tertentu, menurut tradisi keturunan patrilineal atau garis laki-laki umumnya selalu diwariskan lisan ke keturunannya. Ya, Yahudi sama dengan Batak. Menelusur silsilah mudah karena terus atau wajib disampaikan dari generasi ke generasi. Sekarang ini baru tertulis. Apakah mau ditanggapi? Ya, ya, menurut saya itu semacam eh, contoh penggambaran yang bisa membantu kita membayangkan kira-kira apa yang terjadi waktu itu. Ya, tradisi lisan zaman dulu itu masih kuat sekali. Nggak semua orang bisa menulis. Jadi diajarkannya itu adalah turun-temurun di dalam keluarga. Jadi kalau misalnya pengajarannya itu kuat, itu akan turun-temurun. Mereka biasanya ya harus hafal, harus ingat. Termasuk misalnya kalau misalnya kita lihat Taurat itu hukum-hukum itu turun-temurun diajarkan juga. Nggak cuman dia baca, karena nggak semua orang bisa baca. Ya, termasuk di sini tradisi silsilah. Ya, silsilah itu memang turun-temurun secara lisan itu orang mesti tahu. Tadi yang contohnya teman-teman dari suku Batak memang ya. Jadi suku Batak termasuk salah satu suku yang sangat kuat sekali jaga tradisi mengenai silsilahnya. Dari mana hubungannya itu apa dan sebagainya, urutan keberapa di dalam generasi itu juga ada. Beberapa tradisi lain juga ada seperti itu. Tapi itu yang harus diingat ya turun-temurun. Dan itu juga yang kalau misalnya kita bayangkan yang terjadi termasuk di masanya zamannya Tuhan Yesus. Jadi apakah ada catatan tertulisnya? Mungkin ada, nggak banyak. Tetapi lisannya itu yang terus ada. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih. Ya, oke, satu dari kolom chat juga dari Bapak Volta. Ya, ini merespon tadi ya tentang nama baptis ya. Saya pikir nama baptis di Katolik juga berdasarkan nama orang-orang kudus yang ada dalam tradisi mereka. Ya, Ya, saya bukan tidak ahli Katolik atau ahli tradisi, tetapi Katolik ya. iya, tetapi memang benar. Maksudnya kalau misalnya kita lihat teman-teman dari Katolik, gitu ya, itu nama baptisnya itu seperti tadi saya bilang, nggak cuma di Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, tetapi juga extend itu sampai ke orang-orang kudus, orang-orang yang dianggap pahlawan iman, tokoh iman. Jadi di luar itu bahkan kayak Fransiskus itu juga ada, sama Benedictus itu juga ada. Ya, karena itu adalah tokoh-tokoh iman yang dianggap juga menjadi yang orang kudus yang bisa dipakai namanya dan boleh dipakai namanya. Ya, mungkin sampai situ aja. Takutnya nanti salah jawab. Oke. Ya, terima kasih Pak. Ya, Satu dari Ibu Christina ya. Iya, Mohon pencerahan secara terima khusus. kasih. Iya Pak, terima kasih untuk Ya, materinya. Saya silakan Bu. ingin bertanya secara khusus di Matius 1 ayat 17, kenapa di situ setiap 14 keturunan mungkin ada secara kebetulan apa-apa ya Pak? oke. Keturunan 14 keturunan. Mohon Ya, penjelasan Pak. Terima kasih. oke, saya jawab dulu ya. Kalau misalnya kita lihat Matius 1 ayat 17, itu kan dicatat di sana. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, 14 keturunan dari pembuangan Babel
sampai Kristus. Pertama, kalau kita baca, misalnya kita bandingkan dengan Perjanjian Lama, maka kita akan menemukan Matius kadang-kadang dia skip generasi. Ya, dia skip generasi. Jadi ini faktanya dulu. Matius dia kadang-kadang skip generasi. Jadi dia nggak kasih list yang penuh, list yang komprehensif satu persatu. Jadi kadang-kadang nama yang ada itu adalah nama perwakilan dari 1-2 generasinya. Makanya kalau misalnya kita lihat, kadang-kadang ada nama yang nggak muncul. Nah, kenapa seperti itu? Nah, sebenarnya ini yang mau disampaikan oleh Matius adalah lebih ke penekanan ke simbolisnya. Ya, penekanan ke simbolisnya. Jadi dalam artian, bayangan saya adalah ini zaman dulu penggambaran secara simbolis. Kalau kita tahu misalnya angka 7 itu simbolis, ya, angka suci. Ya. Kemudian angka 40 itu sering juga dipakai. Kemudian ini 14, ada yang bilang, oh itu juga sebenarnya ikutan dari 7 kali 2, itu 14. Jadi, Matius mau bilang bahwa ini ada 3 masa. 3 masa yang katakanlah sama-sama 14 generasi secara umum, gitu ya. Dan 3 masa ini semuanya, kalau kita lihat arahnya ujung-ujungnya adalah kepada Kristus. Makanya dia bilang 14 itu dari Abraham sampai Daud. Jadi itu masa pertama tuh, masa patriark sampai ke nanti masa raja. Dan raja itu Raja Daud. Ya. Jadi semacam kayak penandanya itu bukan Saul, tapi Raja Daud. Karena ini adalah yang katakanlah secara sejarah nilai tertingginya. Jadi dari Abraham pertama kita jalan-jalan sampai sini Raja Daud. Ya. 14 generasi secara umum sebagai simbol. Dari Raja Daud sampai ke pembuangan. Pembuangan ini mungkin bukan sesuatu yang luar biasa, tetapi memang peristiwa yang sangat besar sekali dalam sejarahnya orang Israel. Karena itu pembuangan itu sampai zamannya Tuhan Yesus pun itu menjadi sesuatu yang terus diingat. Ya. Itu adalah masa paling kelamnya mereka. Jadi Matius mau kasih tanda Matius dari Abraham sampai Daud 14, itu simbol. Daud sampai ke pembuangan 14, kemudian pembuangan sampai Tuhan Yesus 14. Itu maksudnya apa? Itu sekarang penggenapannya. Cara yang lain digambarkan bisa kira-kira seperti ini. Menurut saya, bagian yang awal ini meskipun tidak, katakanlah, tidak secara komprehensif, gitu ya. Jadi mungkin ada skip 1-2 generasi, itu bagian yang bisa jadi diterima oleh orang Yahudi. Ya, orang Yahudi juga terima itu sebagai simbol, ya. Abraham, Daud 14, bisa jadi mereka terima. Ya. Itu mungkin menjadi bagian dari tradisi bersama. Kemudian dari Daud ke pembuangan 14, ya itu juga karena bagian dari sejarahnya mereka. Tapi yang mau Matius tekankan adalah ini masanya pas dari pembuangan sampai ke Tuhan Yesus. Jadi bukan kebetulan gitu. Jadi membuktikan bahwa secara waktu urutan generasi kalian sudah terima nih yang Matius sampai ke Daud kemudian sampai ke pembuangan. Nah, sekarang waktu yang Abraham, Daud ke pembuangan, sekarang masanya itu juga sama nih. Dari pembuangan sampai ke Tuhan Yesus. Jadi ini sekali lagi diangkat untuk menjadi bukti tambahan bahwa Yesus anak Yusuf ini benar-benar adalah Mesias. Karena dia menggenapi yang 14 keturunan ini dari tadinya Abraham ke Daud yang diterima orang Yahudi, kemudian dari Daud ke pembuangan yang diterima orang Yahudi, kemudian baru dari pembuangan ke Tuhan Yesus. Ya. Jadi kalau misalnya ditanya angka 14 ini fungsinya apa? Yang terutama itu mau menunjukkan bahwa setiap masa itu ada jumlah generasinya. Dan kalau kita lihat, kalau kita terima generasi yang pertama, 14 yang pertama sebagai benar, dan kita terima 14 yang kedua sebagai benar, maka ini yang ketiga nih, kalau kita ditarik 14-nya, itu sampainya ke Tuhan Yesus.
maka ini juga harusnya diterima. Ya, jadi tujuannya adalah sekali lagi membuktikan Yesus adalah benar-benar Mesias. Kira-kira seperti itu. Sorry, saya minum dulu ya. Ya, bagaimana dengan Ibu Christina? Apakah cukup? Oh, iya Pak. Ya, Saya ada terima kasih. ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Pak Dani, ini saya kalau kita melihat kan tadi sudah dipaparkan bahwa di dalam garis keturunan Yesus itu ada skandal-skandal ya, ada dosa-dosa yang eh, bisa dibilang dosa-dosa seksual yang terjadi dan itu sangat memalukan gitu ya. Tetapi ketika kita sampai pada Lukas pasal yang pertama, di situ dikatakan bahwa seorang perawan ya yang menegaskan kepada Maria, apakah penulis Lukas ini bermaksud untuk membersihkan Yesus dari silsilah yang kotor tadi yang di atas itu dengan menekankan pada kata perawan ini. Ya, secara catatan sejarah, memang salah satu tuduhan yang ditujukan kepada kekristenan, terutama kepada Tuhan Yesus, adalah masalah kelahirannya. Jadi memang ada tuduhan bahwa Yesus itu adalah anak di luar nikah. Karena bayangannya adalah, ya nggak mungkin ini mukjizat, sesuatu yang luar biasa. Kalau ada perempuan yang mengandung di luar nikah, berarti ya dia melakukan perbuatan asusila gitu, perbuatan zina di luar nikah. Ya, jadi itu pasti menjadi salah satu masalah, dan masalah itu yang harus dijelaskan. Makanya di Matius itu dijelaskan, ya, dijelaskan bahwa ini mengandung dari Roh Kudus. Kemudian Allah sendiri yang berbicara kepada Yusuf bahwa ini bukan karena mengandung di luar nikah karena orang laki-laki lain. Nah, jadi ada penjelasan bahwa ini bukan karena kalau kita sekarang tuh MBA gitu, atau karena hamil luar nikah. Di Lukas juga begitu. Ketika ditekankan lagi mengenai bahwa ini adalah seorang virgin, perawan, itu juga menekankan ya sekali lagi ini bukan hamil luar nikah karena laki-laki lain. Ini memang benar-benar dari Allah. Karena pasti, karena gini kan, saya bayangan kita ya, ketika seseorang mengandung itu pasti kelihatan kan, pasti kelihatan gitu, nggak mungkin enggak. Saya nggak tahu orang tuanya, ini bayangan aja, saya nggak tahu orang tuanya Maria apakah ngerti atau enggak, kan nggak tahu. Katakanlah orang tua Maria ngerti, keluarga besarnya tahu atau enggak, kan nggak bisa ditutup-tutupin lagi. Kemungkinan itu menjadi desas-desus itu pasti ada gitu, pasti ada. Ya Yusuf aja tahu, Yusuf tahunya dari mana? Apakah dari Maria langsung? Kemungkinan kecil. Zaman dulu kan mereka nggak langsung hubungan gitu ya antara laki-laki dan perempuan. Ya pasti dari keluarga. Jadi yang tersebar adalah ini kondisinya seperti ini. Gitu. Jadi harus dijelaskan. Dari pihak Yusufnya Tuhan ngomong, dari Lukas dari sisi Marianya Tuhan ngomong. Jadi mau jelaskan bahwa ini memang benar dari Roh Kudus. Gitu. Kalau misalnya ini adalah hal yang nggak benar, maka sebenarnya gampang sekali bagi orang Kristen mula-mula hapus aja. Bikin masalah. Ya, kelahiran dari anak darah karena Roh Kudus itu bikin masalah. Kan jadi belepotan mesti menjelaskan. Kan menjadi katakanlah batu sandungan ketika menjelaskan mengenai kekristenan. Jadi kalau misalnya mau ya hapus aja. Selesai kita, nggak perlu pusing-pusing berusaha menunjukkan, meyakinkan, membuktikan. Tetapi karena ini fakta sejarah, memang lahir dari Roh Kudus, dengan resikonya ya ada banyak yang salah paham, ya itu tetap dibukakan. Bahwa memang ini yang terjadi. Ketika itu efeknya mungkin ada negatifnya, ya kami terima.
Karena ini yang terjadi. Sama seperti Yesus disalib, itu kan menjadi skandal sebenarnya. Kok tanda kutip jagoannya malah mati? Ya, tapi itu yang terjadi dan kami terima sebagai kebenaran. Jadi balik lagi ke sini, apakah Lukas dan Matius ketika catat ada juga tujuannya untuk sebagai apa ya, sebagai mencegah atau menjelaskan kesalahpahaman yang ada? Iya, itu pasti ada. Dan bahkan itu apakah itu dipakai oleh orang-orang yang tidak suka kekristenan untuk menyerang kekristenan, dari zaman dulu sudah ada. Dari zaman dulu sudah ada. Ya, jadi memang yang tadi Pak Evin bilang itu benar. Ya. Ya, terima kasih Pak. Apakah masih ada yang ingin bertanya Bapak Ibu? Ini Pak Jeffrey ada tanya soal cari jodoh. Ya, ya baik. Dan ini mungkin juga menjadi pertanyaan terakhir ya, karena kita sudah sampai di penghujung acara. Nah ini Pak Jeffrey sepertinya melihat implikasi lain Pak dari yang tadi dua yang disampaikan ya, dari silsilah Yesus. Ya, bila masih bisa, apakah bisa memakai teks silsilah Kristus di Matius untuk diaplikasikan dalam memilih pasangan hidup untuk bibit, bebet, bobot seseorang yang mungkin tidak baik untuk tidak menjadi halangan dalam seseorang mencari pasangan hidup? Ya, Oke. Ini pastoral berarti ya. Kira-kira begini. Tapi kita bisa lihat, maksudnya kita bisa refleksikan dari termasuk silsilahnya Tuhan Yesus. Tapi kira-kira begini. Kita harus kita harus ikutin apa yang menjadi prinsip utama. Ya, prinsip utamanya. Jadi ketika Alkitab berbicara mengenai katakanlah pentingnya seiman, itu prinsip utama. Bahkan di perjanjian lama pun kalau kita lihat Rahab pun katakanlah dia orang kafir gitu, tetapi dia percaya kepada kuasa Allah orang Israel. Rut juga begitu. Ya, jadi prinsip utama itu jangan digoncangkan dulu. Itu standarnya, SOP-nya itu seperti itu. Jadi didoakan sungguh-sungguh seperti yang mungkin kita selama ini pernah dengar ya. Doain sungguh-sungguh, lihat dia cinta Tuhan atau enggak, lihat dia kondisinya gimana. Ya. Jadi itu yang utama dulu. Ya, itu yang utama. Nah, kemudian kadang-kadang ada kasus-kasus khusus itu itu bagian dari misteri Tuhan. Maksud saya begini, saya banyak dengar cerita yang tadinya baik jadi buruk, yang tadinya berantakan jadi baik. Itu kan kita nggak tahu ya. Itu memang bagian dari satu misteri Tuhan dan belas kasihan Tuhan. Ya, jadi yang penting adalah satu jangan main-main gitu ya, jangan main-main. Maksudnya nggak apa-apa kok sembarangan boleh, nggak bisa sembarangan juga. Tetap ikutin prinsipnya yang utama, ya, tetap ikutin prinsip yang utama. Tapi prinsip utamanya itu juga mesti jelas. Ya, bibit, bebet, bobot dalam kacamata Kristen itu apa? Memang kalau secara umum ya kita ada baiknya, memang tahulah sedikit mengenai bibit, bebet, bobot. Kan kita nggak mungkin sembarangan cari orang apalagi pasangan hidup. Tetapi yang utama dalam kekristen adalah bagaimana iman dia pada Tuhan, bagaimana sikap hati dia kepada Tuhan. Karena itu akan membantu. Misalnya ternyata dia tadinya adalah ex pemakai narkoba, seperti ada teman saya. Secara bibit bebet bobot itu rendah sebenarnya ya. Jadi ada teman saya, mereka beda suku pula, kemudian calon suaminya ex narkoba pula. Gitu. Jadi secara bibit bobot itu nggak bagus gitu ya. Tetapi orang ini waktu lihat dia benar-benar hidupnya berubah, benar-benar cinta Tuhan. Jadi itulah prinsip utamanya ya. Akhirnya mereka menikah sampai sekarang baik-baik aja. Ada yang seperti itu. Ya, jadi balik lagi, kalau misalnya refleksi mengenai memilih pasangan hidup, tetap ikutin prinsip yang utama. Tapi prinsip utamanya kalau kita lihat di sana adalah masalah hubungan dia sama Tuhan.
Ya, meskipun katakanlah secara sosial nggak begitu baik, tetap yang itunya yang utama dulu. Jadi jangan eh, yang lain-lainnya. Oh, yang nggak apa-apa gitu. Nggak ke situ ya. Jadi yang utamanya itu adalah masalah katakanlah sikap hatinya pada Tuhan. Gitu. Mungkin sampai sejauh itu aja. Kalau misalnya masih butuh, mungkin bisa tanya ke mereka yang lebih jago. Mungkin Pak Irvin lebih jago. Ya, terima kasih. Itu dari saya. Ya, baik. Terima kasih banyak untuk Pak Dani yang sudah menyampaikan kepada kita pemaparan materi tentang menjelajah silsilah Yesus dan juga menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kita semuanya. Sebelum kita sampai pada konklusi di malam hari ini dan mengakhiri kebersamaan kita, ada beberapa informasi yang akan saya sampaikan dari SU Indonesia. Ya, pertama-tama kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Guru Injil Dani Christopher, sarjana psikologi PhD, atas pelayanannya di malam hari ini sebagai narasumber di acara sejenak bersama Scripture Indonesia dengan tema menjelajah silsilah Yesus. Kami terus berdoa kiranya pelayanan bersama ini boleh terus terjalin dan juga pelayanan Pak Dani sebagai dosen dan juga sebagai rohaniwan terus disertai dan diberkati oleh Tuhan. Informasi selanjutnya, ya, ada special Christmas healing ya dari SU menawarkan buku-buku tentu dengan diskon 40% dan buku ini ya diperuntukkan untuk setiap kita yang mau berbagi sukacita di momen Natal kali ini. Nah, tentu saja ketika berbicara tentang kasih ataupun Natal, maka itu berbicara tentang juga pemberian ya, seperti Allah yang memberikan Kristus kepada kita. Mari Bapak Ibu, sahabat SU yang ingin memberikan buku-buku ini kepada orang-orang yang terkasihi, boleh menghubungi nomor kontak yang ada di dalam atau yang tampil di layar kita. Dan untuk sejenak bersama SU pada Januari 2023 akan dibuka dengan tema 2023, masihkah optimis? Ya, apa yang harus kita lakukan jika berbagai prediksi dan ramalan, baik yang berbasis sains maupun nonsens, mengatakan bahwa tahun 2023 akan menjadi tahun yang sulit. Apalagi kita tahu ternyata efek dari pandemi COVID-19 yang telah lewat ini tidak kalah menakutkannya dari pandemi itu sendiri. Belum lagi kita berhadapan dengan prediksi bencana-bencana alam yang sangat mungkin terjadi di hari-hari depan. Masihkah kita bisa menghadapi tahun 2023 dengan optimis dan penuh harapan? Dengan apa dan bagaimana kita bisa menjalaninya? Nah, mengawali tahun 2023 ini, kami mengajak sahabat SU untuk mengikuti acara sejenak bersama Scripture Indonesia dengan tema 2023 masihkah optimis, dan Pendeta Dr. Daniel Ronda akan menyampaikan materinya kepada kita. Ya, demikian informasi dari SU. Tentu kami sangat berharap bahwa sahabat SU dapat terus mengikuti acara ini yang tampil atau yang tayang pada setiap minggu kedua dan minggu keempat di setiap bulannya. Ya, saya kembalikan kepada Pak Dani mungkin memberikan konklusi dan setelah itu sekaligus menutup kita dalam doa, Pak. Ya, kalau sedikit dari saya, setiap bagian firman Tuhan itu bisa membangun kita, termasuk bagian silsilah. Jadi kalau misalnya kita ada waktu untuk membaca pelan-pelan dan mengetahuinya, seperti tadi kita akan melihat bahwa bagian silsilah pun itu bisa membantu menambah pengetahuan iman kita dan bahkan menguatkan kita. Sekali lagi dari yang tadi, kalau kita lihat silsilah yang ada khususnya di Matius itu menunjukkan bahwa Yesus yang kita sembah itu benar-benar Mesias, bukan KW, bukan jadi-jadian. Ya, jadi itu penting. Dan yang kedua, rasa juga penting juga bahwa menunjukkan Tuhan bisa pakai siapa aja, termasuk orang-orang katakanlah punya sejarah atau aib yang memalukan. Tuhan bisa pakai siapa aja untuk kemuliaan Tuhan. Kira-kira seperti itu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan kami belajar firman Tuhan. Dan setiap informasi yang ada, kami sekali lagi renungkan, bila itu juga yang bisa
mengubah hati kami, sehingga kami tidak hanya menjadi orang-orang yang lebih pintar secara informasi, tetapi hidup kami sungguh-sungguh menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan kami semua dalam tangan-Mu, dengan segala aktivitas yang mungkin akan kami lakukan. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sertai, baik kami maupun orang-orang yang kami kasihi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.